Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini kita main di YIB Farm ini teman-teman. Nah, ini kita langsung ketemu dengan yang punya ini teman-teman. Mas, selamat pagi Mas. Yuk, selamat pagi. Nah, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Mas ya. Mas, Domba Bagus izin mereview domba-domba di sini boleh ya? Monggo, monggo. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mas, namanya Mas. Iya teman-teman, salam kenal. Assalamualaikum, saya Abdillah. Saya salah satu yang ikut berjuang di YIB Farm ini. Ya, terima kasih sudah mau menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Oke, untuk alamat YIB Farm sendiri di mana? Alamatnya Mas? Di Manyaran Mas. Nanti bisa ketik aja di Google kantor YIB Farm kayak gitu. Kantor YIB Farm gitu ya. Wah, ada kantornya juga ada ya di situ. Ini teman-teman, apa itu farm aja juga punya kantor ini teman-teman. Nah, ini kayak gini. Nah Mas, kalau YIB Farm ini sudah berapa lama ini? Kita tuh mulai sekitar Oktober 2021 Mas. Oktober 2021. Apa Mas yang menginspirasi untuk anak domba ini Mas? Gini, kita ke belakang aja. Oke, ini karena ada ya. apa sejarahnya ini. Oh, ada sejarahnya juga. Ini namanya Jono. Oh, ini si Jono ini. Jadi kita ini kan belajar Mas. Ada guru Habib Abu Bakar Bidasan Alatos di Depok. Nah, beliau itu guru saya. Terus pada satu siang itu Oktober. Ya, Oktober September lah. Saya ditelepon mau dikirimin domba sama kambing 34 ekor. Padahal saya nggak punya basic apapun. Ya sudah, kita samina watokna. Terus datanglah salah satunya Jono ini. Wah, si Jono ya ini ya Mas ya. Ini juga ikut dalam rombongan bro, 34 ekor tadi ya? Ini rajanya. Oh, jadi jantannya satu? Jantannya ada banyak Mas. Oh, jantannya banyak. Tapi namanya kehidupan ya Mas ya. Ada yang disembeli, ada yang mati. Gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi memang kami ini bukan peternak asli gitu, enggak. Kita adalah seorang murid yang diamanahi hewan ternak sama guru kita. Dari situ kami belajar, akhirnya mau nggak mau belajar tuh Mas. Itu posisi kita nggak ada kandang Mas. Terus kita pinjem kandang di temen namanya Mas Torik di namanya Karomah Farm. Terus ya itu akhirnya sampai hari ini kita ada pindah destinasi kandang itu kira-kira ada 1, 2 ini kandang ketiga kami. Kandang ketiga. Iya. Wah, luar biasa ini teman. Nah itu jadi dulu itu Mas karena itu keterpaksaan ini ya. Bukan terpaksa Mas, ini adalah bentuk samin ambato nanti kalau terpaksa jatuhnya kan negatif. Oh iya. Jadi ini tiba-tiba dapat domba gitu aja ya. Dapat amanah, dapat domba, kita nggak tahu apa-apa, ya wis kita rawat, belajar. Aduh, perjuangannya luar biasa Mas, dari nol nggak tahu apa-apa. Terus ya ini alhamdulillah sampai di tempat ini. Oh, kita sambil jalan-jalan ke sana ya Mas. Iya, monggo. Wah, ini ngobrolin asik dari nol, bener-bener dari nol itu ya Mas. Ini semua cewek-ceweknya Jono ini. Nah, ini cewek-ceweknya Jono ya ini ya. Wow. Terus ini emang sengaja kita pengen kembang biakan anaknya Jono Mas. Oh iya. Ini semua cewek-ceweknya Jono mayoritas ini kayak gitu. Nah ini sedikit ngobrolin Mas. Kalau di YIB Farm ini fokusnya di breeding atau fattening Mas? Gini, YIB Farm itu fokusnya sebenarnya di kambing perah sama domba pedaging. Kambing perah sama domba pedaging. Jadi karena kenapa kita pengen melayani segmentasi pasar yang setiap hari bisa konsumsi loh Mas. Susu kan bisa konsumsi siapapun, termasuk domba-domba yang daging yang disembelih itu kan bisa dimakan siapapun tuh Mas, kayak gitu. Iya. Memang kita ada domba-domba kayak merino, domba-domba apa ya? Mungkin bahasanya adalah domba-domba hobi, memang ada. Cuma itu bukan fokus kami. Kita ada beberapa merino, ada kami ambil dari Batur langsung. Tapi memang fokusnya itu Mas, kambing perah sama domba pedaging. Nah itu segmentasinya ke breedingnya apa ke fatteningnya Mas? Breeding. Ke breeding ya? Breeding. Nah kalau populasinya totalnya berapa Mas? Populasi hari ini mungkin sekitar 100-an Mas. Sekitar 100-an. 100 itu termasuk indukan juga? Ya sama cempe-cempenya sama juga. Cempenya. Kalau indukan aja berapa Mas? Kalau indukan aja? Indukan aja paling 90-an, 80-90 mungkin. 80-an ya? Oh berarti cempe-cempenya baru masih sedikit ya? Sedikit cempenya ada di situ kayaknya. Oh ya. Kalau ini kita mesti trial error banget Mas. Ini buntingan semua ini. Buntingan ini? Oh. Ini ada buntingannya Jono, ada buntingannya Bimo itu kita punya merino panda. Ya. Dia bener ngawet kita coba sama kayak gini-gini. Oh, jadi
Jono sama Bimo. Di depan kok enggak namanya Jono semuanya. Joni Mas? Enggak. Wah, beda Enggak. ya di sini ternyata teman-teman di sini Jono sama Bimo ini teman-teman. Iya. Wih, kali ini bunting semua ini Mas. Yes. Wah, ya nanti kalau yang dijual buntingannya atau peranakannya Mas, atau masih pengembangan dulu di sini Mas? Kalau hari ini ngomongin anaknya Jono kita masih belum bisa bicara banyak Mas, karena kan kita ambil berkah dari guru tuh Mas. Ya. Kecuali kayak contoh Merino di depan tuh Mas ya. Ya. Merino itu kita jual anakannya. Oh, dijual yang anakannya. Kalau anaknya yang Jono kita masih belum bisa bilang. Kayak gitu. Jadi saya tuh punya cita-cita nanti ketika guru kami ke sini itu kayak ini loh sudah buahnya anaknya ratusan kayak gitu. Oh, jadi bikin guru bangga guru Iya ya? dong. Wah, luar biasa nanti gurunya ketika main di sini sudah seneng dengan lihat perkembangannya kayak gini. Nah, Mas, Nggih. ini kan dulu dari itu yang 34 ekor ya? Heeh. 34 ekor itu yang di sini masih sisa berapa atau Ada beberapa ini anaknya nih, anaknya Jono. mana ini? Ini. Oh, yang ini anaknya Jono anaknya ini. Jono, ini anaknya Jono. Terus mana lagi Mas ya? Di situ tuh anaknya Jono juga. Ya, ya, Sisa tinggal beberapa aja kok Mas yang dari. ini dulu silangan apa Mas? Ini silangan Jadi apa gini, ada domba-domba yang spesial kesukaan guru saya itu satunya Jono, satunya Jini. Jini itu istrinya Jono. Ini anaknya Jono Jini. Oh, Jono sama Jini. Ini namanya Vitral. Ini Mas. Wah, Kayak ini gitu. ada namanya semua teman-teman di sini. Iya. Jadi kita kalau main ke sini asik ini bisa kenalan dengan domba per dombanya ini ya. Kalau ini calon pejantan kambing perah kami. Oh, ini kambing perahnya. Ini namanya Gobul. Oh, jenis apa ini Mas? Ini yang Lunubian. Oh, jenis anglo. Ini masih 6 Nah, bulan. kalau ini Mas, kira-kira. Ini namanya Jamal. Ini akan kita jual. Ini masih pembesaran. Ini Merino Mas. Oh, nanti ini dijual. Jantan ini Mas. Jantan. Kalau segini harga berapa nanti dijualnya? Kita Mas? ngelepasnya nggak hari ini, Mas. Ngelepasnya ketika siap kawin 1 tahun. Oh, gitu. dijual sudah Iya, besar. tergantung dari indukannya, Mas. Oh, iya iya iya. Karena variatif banget. Merino kan ngomongan Merino kan banyak tuh, Mas. Ada yang Merino yang cross dari harga 3 jutaan ada, Ya. harga 50 juta ada, Mas. Harganya sampai 50 juta. Ada. Luar biasa. Saya tahu datanya dari teman-teman Batur sama Wonosobo. Ya padahal biasa, Mas, sama kayak gini. Iya iya iya. Tapi saya tanya Ini ternyata Merino ya, iya, iya. yang mempengaruhi mahalnya Merino itu hasil cetakannya, Mas. Oh, hasil Kayak cetakannya. gitu. Ini namanya Nah, Darmi. Ini namanya siapa Mas? Darmi. Darmi. Ini udah nggak ada ambingnya sama sekali, Mas. Karena ini mastitis. Mas Titi. Dulu salah seorang teman peternak Kediri bilang potong aja gitu. Saya nggak Iya. mau. Karena saya mau ambil anaknya biar balik modal, Mas. Oh iya ya, jadi nanti bisa dilahirkan dengan anaknya dikasih susu Iya, sendiri gitu kayak ya Mas ya. gitu. Tapi sudah punya anak ini belum? Ada di sini namanya Dini nomor 25 dia. Ini nomor Kira-kira 25. ini antara ini sama ini. Loh, Bentar. anaknya sudah besar juga. Sudah, Mas. Ini jadi dulu Ini didot Dini, Mas? ini Dini. Ini didot jadi dulu. Ini sempat ngempeng dulu ini. Oh. Ini anak Darmi ini. Lucu tuh, Mas. Ya, kalau Merino emang lucu-lucu Ya kayak gini ini. Mas. Nah kalau ini saya bisa bilang kita jual. Kita jual anakannya. Kalau untuk buntingannya enggak, Mas, karena untuk cari yang super kayak gini susah dan sekarang. Iya ya, ini kali ini pejantannya Yes. ini, yang tadi yang itu panda Bimo, tadi ya. Panda. Bimo panda lah ini teman-teman, pejantannya ini lucu sekali ini. Tapi anaknya yang keluar ada yang panda nggak Mas? Ada Ada juga. dan sudah innalillahi. Wah. Jadi ini si Bimo ini Ya. kawin sama Mentul. Sama Mentul ini. Ini anaknya Panda, namanya Pandu. Oh, tapi Berarti udah meninggal. meninggal. Wah. Karena ya gitu, kita masih belajar Masih trial belajar error. ya. Wah. Dulu selama belajar ini banyak nggak kematian Mas? Banyak, Mas, saya bahkan nggak bisa ngitung. Oh, banyak sekali ya. Tapi masih tetap semangat Nggak untuk ternak. apa-apa, dan namanya berjuang. Masih semangat untuk ternak. Iya. Wah, luar Karena hidup yang tidak berjuang kan bukan hidup yang bisa dibanggakan loh, Mas. biasa. Oh, jadi harus selalu berjuang agar bisa membanggakan gitu ya, Iya, Mas, nanti ya? bisa kita cerita ke orang lain, ke anak-anak ini loh itu berjuang bla 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 nggak apa-apa. Karena juga saya juga silaturahmi ke beberapa peternak juga diceritakan tentang ya kasus kematian itu banyak sekali gitu. Jadi ya saya anggap ini sebagai proses pembelajaran atau course of learning kayak gitu. Oh iya iya ya. Jadi nanti ketika sudah tayang di Domba Bagus ini bahkan anak cucu nanti bisa Amin. lihat di sini ya Mas ya. Nggih. Ah, nanti ini karena ini videonya ini akan ada selamanya ini di Domba Iya. Bagus ketika sudah tayang nanti. Nah, kalau ngobrolin ini Mas, sistem perkawinan di sini menggunakan seperti apa? Koloni, Mas, koloni. Koloni ya? Iya. Koloninya ukuran kandangnya berapa kali berapa ini Mas? Nah, nanti kalau teman-teman mau tanya teknisnya, kami ada Ya. manajer kandang namanya Mas Dimas. Oh, nanti saya Iya. langsung ngobrol-ngobrol Itu sama yang Mas lebih Dimas ya? tahu. Jadi kami di sini ada beberapa tim. Ya. Lah saya tugasnya salah satunya untuk lihat pasarnya kemana, mengarahkannya kayak gitu-gitu aja. Untuk teknisnya pakannya apa,
sistem gini mas, saya malah nggak tahu apa-apa, mohon maaf. Oh seperti itu. Iya. Jadi belum tahu sama sekali. Tapi sedikit Nggih. kalau pakan ini dari Untuk apa kita tahu nggak, Mas? pakan kami pakai fermentasi mas. Pakai fermentasi Iya, ya? nanti kalau mau dibuka apa aja komposisinya bisa sama Mas Dimas juga sekalian. Oh, iya. Makanya kalau teman-teman mau belajar sama kami, monggo, kami ada nomor HP-nya juga. Ya. Berapa nomor HP-nya, Mas? Nomor HP-nya berapa, Mit? 081 081212 Ya. 12 Ya. 36 33. Nah, itu nomor kontak person YIB Farm yang bisa dihubungi untuk belajar-belajar. Iya, karena gini teman-teman domba bagus, saya tuh jujur punya satu kegelisahan ketika belajar domba selama 1,5 tahun ini. Ketika bener-bener menjadi pemula itu, saya melihat ketika ketemu peternak A, itu caranya A, peternak B, caranya B, C sampai Z kuadrat, beda semuanya. Akhirnya saya bingung dulu waktu mengawali itu, sampai akhirnya hari ini saya juga mohon doa dari teman-teman. Akhirnya kami pengen mengambil peran di dunia domba kambing Indonesia itu sebagai sahabatnya peternak pemula. Oh, jadi seperti itu. kami itu punya misi bagaimana pengen mengajak sebanyak-banyak orang untuk ikut ternak kambing perah, domba. Nah, kami insya Allah siap membersamai teman-teman untuk belajar bersama-sama kayak gitu. Jadi akhirnya terbuka banget gitu loh mas, pakan ini itu monggo, main sini monggo juga. Iya. Nah ini saya justru yang unik ini dari Iya. masnya. Nah mas, ketika dari dulu juga pemula kan, Iya. ini masih pemula. Nah itu main dari kandang ke kandang. Sudah berapa kandang yang dikunjungi mas? Nggak tahu mas. Sudah nggak terhitung. Udah. Saya ketemu dengan berapa peternak udah lupa juga udah. Oh jadi sudah tidak terhitung ya? Yang pasti udah capek lah mas kayak gitu. Tapi ternyata dari situ memang capek secara fisik iya. Tapi saya pernah bilang kepada seorang teman peternak, ya Mas Ferry, Mas Enggar, ini teman-teman Kediri kenal, Mas. Saya ini kan orang digital loh sebenarnya mas. Ya. Orang digital, bikin konten, terus jualan ini dari itu kan dari rumah aja bisa. Akhirnya saya memahami kata Nabi Muhammad kan, kita itu ketika ternak kambing, domba kan barokahnya besar loh mas. Ya. Akhirnya saya memahami, oh ternyata di dunia ternak itu nggak bisa kalau nggak silaturahmi. Nah akhirnya saya bilang gini, dengan adanya keanekaragaman ilmu yang ada di teman-teman peternak, itu yang memacu kita untuk terus silaturahmi, nanti ada pesan-pesanan, telepon teman-teman, ini ada barang nggak gini. Jadi saya rasa kalau barokahnya di situ mas, silaturahmi. Oh. Jadi kalau saya bilang capek, ya pasti capek. Di situ menghabiskan banyak waktu, energi. Tapi alhamdulillah barokahnya besar sekali kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah kalau selama main-main dari kandang ke kandang, itu semua peternak welcome nggak mas? Alhamdulillah welcome. Welcome semua ya? Alhamdulillah. Karena gini mas, karena memang dari awal saya ketika ngobrol selalu apa ya memperlihatkan kalau pengennya itu apa adanya loh mas. Jadi dengan ketulusan ngobrol, saya peternak pemula minta tolong diajari. Karena kan kadang ada orang-orang yang nggak terbuka karena apa? Kita di awal kita yang butuh ilmunya tapi kita yang sombong. Kita butuh ilmu, kita gelas tertutup, nggak mau diajarin malah ngajarin, gengsi. Jadi saya enggak mas. Tadi ketemu sama Mas Danang pertama kali kan saya ngobrol, mas kita apa adanya aja mas kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Nggih. Oh, nah itu kalau ketika main itu selama main itu apakah harus beli atau cuma main-main boleh mas? Enggak. Contoh ada mas. Enggak semuanya kita datang beli juga enggak gitu loh. Cuma memang ada kalanya ketika pengen nyambung silaturahmi, terus ini gini mas, kalau kita butuh barang apa, di teman kita punya barang, ya kita ambil itu aja. Kenapa di orang lain? Oh, itu barokahnya silaturahmi kami sama domba. Bener-bener. Kayak gitu. Jadi selama bermain-main ini asik juga ya mas? Iya, kayak contoh kita belajar kambing perah ini mas ya. Ya. Ini kita belajar dari namanya Mas Marsha. Mas Mas Marsha. Marsha itu punya ZZ Farm di daerah Kandangan Dim ya. Oh, ZZ itu, Farm. Beliau itu terbuka banget mas sama kita mas. Dia ngajari banyak hal sama kita, dibuka semua ransumnya. Bahkan pasar kasih tahu mas, kamu nanti kalau mau jualan susu di sini. Bahkan Mas Marsha itu membolehkan untuk kita jualan sendiri Dim ya. Nggak harus untuk jualan ke susu ke Mas Marsha, enggak gitu loh. Kemarin ketemu di Mojo sama Pak Makros, kita beli mana ya? Sing dari Pak Makros dia berarti 2 lagi ya. 1 sama 2 Dimas ambil, itu mas juga terbuka. Bahkan Pak Markus bilang mau mengarahkan teman-teman ke sini Mat ya untuk ambil susunya. Jadi yang saya rasa barokahnya silaturahmi kambing domba kayak gitu mas. Oh, iya. Ini bisa sekali. Nah ini malah kita jalan-jalan ke sini kok ketemu Boleh. kandang lemprak Oh juga iya nih mas. iya. Kok masih kosong kenapa iya. ini?
Enggak, ini bukan masih kosong. Masih pembersihan? Sudah kosong. Oh, sudah kosong. Iya. Dulu pernah diisi? Gini ceritanya, dulu waktu di kandang, kita kan 3 kali pindah kandang. Ya. Bahkan dulu sempat titip di kandangnya Mas Ferry dulu itu, Syarul Ya. Islam. Dulu kita tuh pakai kandang di kantor itu, Mas, kita pakai kandang besi itu panggung. Ya. Terus tahu kandang gini kan kata teman lemprak ini. Ya. Saya tertarik, dari kos memang murah gitu loh. Akhirnya saya pakai, dulu semua itu full kayak gini. Duh, dulu benar. Dulu Iya. kandangnya lemprak dulu atau panggung dulu? Enggak, lemprak dulu. Oh, jadi ini full semua Iya, lemprak. jadi kami pindah ke sini kira-kira Agustus 2022. Ya. Ini kandangnya full lemprak. Ya. Ini kan dulu kan bekas kandang ayam loh, Mas. Waduh, jadi ini dari kandang ayam Iya. berubah jadi kandang lemprak, Iya. berubah jadi kandang panggung. Iya. Sudah 3 kali ganti. Wah. Ya, saya anggap ini proses pendewasaan, proses pembelajaran. Oh iya. Saya ganti lemprak ke panggung bukan karena lemprak jelek, enggak. Ya. Karena kondisi keadaan Mas ini, karena di sini sangat lembab. Oh. Itu yang pertama. Jadi Ya. menurut saya lembab, bahkan ini kan kalau saya tetap punya cita-cita pengen punya kandang lemprak, Mas. Ya. Kayak gitu. Cuma mungkin tempatnya harus yang kering, sirkulasi udara bagus. Dan di sini kayak nggak memungkinkan. Akhirnya saya pindah ke panggung. Terus yang kedua saya pindah ke panggung itu karena apa? Karena ini, Mas, saya hari ini kami punya pasar untuk kohe serindil ini yang siap menerima tuh yang full murni kohe, Full bukan yang murni campur gerajen enggak. Jadi bukan karena ini jelek, ini bagus juga enggak. Karena nanti kalau kita menyalahkan satu orang nanti jadi perdebatan malah nggak Iya, habis-habis iya. tuh, Mas. Jadi mau kandang apapun itu bagus Monggo. sesuai dengan fungsinya Kebutuhan, masing-masing ya. fungsinya nggih. Wah, iya. Jadi di Nggih. sini ada lengkap, nanti kapan-kapan kita bahas juga nih teman-teman. Iya. Spesial dengan kandang lemprak dan kandang Nggih. panggung ini. Wah, jadi ini. Tapi kalau kandang ayam dulu ini bukan kandangnya Masnya ya? Bukan, ini kita di sini ngontrak, Mas. Oh, gitu. Jadi ceritanya adalah saya punya hubungan baik sama yang punya tanah ini. Ya. Terus ketika main-main, enggak sih, bukan main-main sih. Pada waktu itu ketika di kantor, kita kan punya kantor di daerah perumahan, Mas. Ya. Jadi di daerah perumahan itu kita pelihara domba itu sampai 20-30 ekor. Awal itu nggak apa-apa. Terus jalan 10 bulan ada ya keluhan dari warga. Akhirnya kami pindah. Lagi-lagi saya hubungi guru saya, dapat arahan kamu cari daerah pegunungan. Terus akhirnya saya cari-cari dapat di sini. Terus ada kandang ayam yang nganggur, ya udah kita sewa di sini, kita bongkar. Jadi sudah ada atapnya, sudah ada cagak-cagaknya, tinggal bikin lamprak ini aja, kayak gitu. Jadi dulu waktu di apa itu di perumahan sempat diprotes warga juga. Ya sempat kayak gitu. Wah, ini perjuangan sekali berarti Iya. ya. Berpindah-pindah dari satu lokasi. Jadi penempatan lokasi untuk peternakan ini juga menentukan juga ya, Iya, Mas ya. kayak Agar gitu. kita tidak sering pindah-pindah kandang gitu ya. Nggih. Wah, luar biasa ini. Nah, dulu keluarnya warga itu Dari apa, Mas? warga, keruannya warga ya bau, Mas, pasti. Mungkin Oh, dari polusi, baunya. iya polusi baunya itu aja sih mungkin salah satunya. Apa dulu nggak menggunakan pakan fermentasi? Dulu menggunakan pakan apa? Sudah fermentasi juga? cuma dulu kita itu kan pakai panggung, bawahnya itu pakai apa namanya? Pakai cor-coran semen. Ya. Lah, bulan Agustus itu ketika dapat protes itu lagi musim hujan. Ya. Hujan kan baunya kemana-mana, Mas. Datanglah drama itu. Ya. Tapi ya enggak, sini salah kami kok. Iya, karena iya. kami memaksakan di perumahan. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu jodoh ya, di sini ini ya, Mas. saya anggap jadi proses perjalanan gitu loh, Mas. Justru ini lebih nyaman lagi. Alhamdulillah. Suasananya Iya. kayak gini, teman-teman. Di situ tuh ada gunung, Mas. Ada Ini- gunung, ada itu di bukit. sana itu ada gunung ini. Kalau pengen ngarit di sini melimpah sekali. Ini tepatnya di Manyaran, ya, Manyaran. Banyakan ya, Mas. Banyakan, Wah, Banyakan, ini nggih. kayaknya juga bisa menjadi lokasi syuting Woko Channel ini nantinya. Nggih, boleh, monggo. Nah, ini kita sambil jalan-jalan Boleh, lagi boleh, ya, Mas ya ini. boleh. Wah, kalau ini kandang apa yang ini, Mas? Untuk apa? Pembesaran Ini cempe lebih atau- ke cempe. Ya. Ini cempe. Terus ini untuk yang masih nyusui, masih laktasi. Ini anak-anak Jono, Mas. Oh, ini anaknya Jono Ini semua anak ini. Jono, ini juga anaknya Jono, ini juga cempe-cempe. Terus ini mau melahirkan, itu perjalanan lagi sakit. Kita ini kok, Mas, karena itu masih direnovasi gitu loh. Ini mungkin dapat sebulanan kira-kira baru. Jadi masih trial error, banget belajar, terus kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi motivasi teman-teman penonton domba bagus. Intinya memang di dalam dunia domba sama kambing itu saya alami ini proses pembentukan mental kita gitu loh, Mas. Yang saya alami itu. iya. Jadi nggak apa-apa, terus berjuang, insya Allah. Allah itu kan melihat ikhtiar kita. Iya, Saya pengen tahu dari 100 ikhtiar, gagalnya 101, tapi di 102 kita ketemu kesuksesan yang tinggi banget. Saya yakin Sampai itu. di 1000. Iya. Nah, sampai terbatas juga ya, Mas. Nggak apa-apa, kita ikhtiar terus, insya Allah ada jalan. Ini anak Jono ini. Nah, ini ada yang hitam sama. Ya, ini kita ambil dari ini dombos nih, domba Wonosobo asli. Oh, ya.
Ini Anaknya Wonosobo, keluarnya ini ya? keluarnya ini betina alhamdulillah. Betina juga itu ya? dorper kita belinya akadnya F2. Ya. Kita kawinkan sama Jono jadinya ini. Jadinya keluarnya Malah ini. blackhead jadinya. Oh iya iya Alhamdulillah. bagus sekali. Kenapa tuh? Kalau mungkin pengen tanya Mas, gak eman-eman F2 dikawinkan sama Jono? Iya. Ya yang kita kejar kan pengen memperbanyak anak-anak Jono tuh Mas. Dari Anaknya berbagai Jono macam ya? genetik kayak gitu. Oh ya karena Jono itu penghuni pertama ya Mas ya. Iya, Jono adalah raja YIB Farm. Raja YIB Farm teman-teman. Dan kalau nggak ada Jono, saya nggak kenal sama Mas Danang. Iya Kan kayak iya. gitu. Oh, tanpa Jono nggak ada YIB Iya. Farm ya Mas ya. Oh iya iya iya. Ini namanya Cici. Kita kasih nama Mas. Kebayang kita kasih nama ini Cici. Mas ini ke depan YIB berproses mau sampai berapa ekor ini Mas? Rencana Mas? Kalau sampai berapa ekor kita belum gini Mas. Intinya yang pengen saya lakukan adalah kita pengen YIB Farm ini bisa bermanfaat buat seluas-luasnya masyarakat. Kita bisa mewarnai ruang lingkup perdombaan sama kambing perah di Indonesia. Kita pengen menjadi salah satu referensi peternak-peternak pemula di Indonesia. Pokoknya kami pengen sebesar apapun itu yang bisa kita capai, kita raih, itu kita akan lakukan, kita usahakan. Jadi nggak ada batasannya Mas. Oh Karena memang kami ada misi-misi sosial juga di YIB Farm ini, tidak hanya sekedar cuan gitu loh Mas. nah ini Kayak sedikit gitu. ngobrolin. Kan ini karena benar-benar pemula Mas. Susah nggak sih jualan domba ini Mas? Sudah pernah jualan apa belum? Sudah. Sudah? Bisa dibilang susah nggak susah Mas? Ya. Susah kalau teman-teman nggak mau silaturahmi. Oh Mudah gitu. kalau teman-teman mau silaturahmi. Loh, berarti jualannya masih antar komunitas gitu atau ada pembeli Jualannya dari luar, Mas? enggak, jualannya tetap sesuai yang ada di Facebook kita Ya. posting. Tapi kan kita tuh dibantu dari mulut ke mulut juga tuh Mas. Jadi itu yang memang kalau dibilang susah nggak susah, susah iya. Ketika teman-teman nggak mau silaturahmi, nggak mau bergabung ke teman-teman ngobrol, nggak mau apa bener-bener membuka ruang untuk ngobrol, kenalan itu susah. Tapi kalau kita mau kenalan sama orang-orang, mau rendah hati, mau mengosongkan gelas, dibantu sama banyak orang. Oh, ini sudah pernah jualan sampai berapa ekor ini Mas? Kalau berapa ekor nggak banyak kok Mas, masih Ya. sedikit Ya. gitu loh. Cuma alhamdulillah kebetulan yang dijual itu full blood, jadi ya ada blood? ininya. Oh. Itu kebetulan tapi bukan domba, tapi pejantan Anglo-Nubian. Oh, Kalau ya. di kambing perah kan bukan full blood, tapi pure breed. Pure breed ya. Apa namanya itu alhamdulillah jualan kayak gitu. Jadi nggak banyak secara kuantitas tapi uangnya terasa. Oh, seperti itu. Nah, itu jualnya juga di teman-teman tadi, misalkan di pembeli itu, apa kita perlu ke pasar gitu Mas? Oh enggak. Kita di sini aja kok Mas. Yang satunya ke Jember, terus merino ada kita jualan anakan merino itu didatengin ke sini. Oh. Ya gitu. Jadi kandangnya ini juga bisa jadi pasar juga ya Mas ya? Oke, bisa Mas. Jadi insya Allah intinya gini, mungkin mindset yang kita mikir, wah kudu ngene, kudu ngono, kudu ning pasar, harus ribut, harus gitu. Enggak. Dilakukan dulu aja. Karena kadang yang bikin ribet itu pikiran kita sendiri. Oh iya. Nah Mas kalau dulu kan dari seorang IT ya, Nggih. ketika merambah ke domba ini, pernah nggak Mas di awal-awal dapat bulian itu, ngapain ini bersih-bersih di kantor kok tiba-tiba berkotor-kotor di peternakan gini Mas? Kalau bulian mungkin enggak Mas ya. Tapi mungkin persepsi negatif itu mungkin kalau di orang lain mungkin terjadi. Bukannya saya nggak dibully, enggak, karena memang apa namanya saya nggak terlalu mendengarkan omongan orang dulu Mas. Ya. Tapi intinya kalaupun ada yang ngatain teman-teman kayak gitu, dibully-bully, ya percaya aja ini adalah ikhtiar kita. Ini ada suatu kehormatan, pekerjaan halal, barokah, halal, toyiban, toyib. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Bahkan ya mohon maaf teman-teman ya. Ini kita baru belajar Mas dari Mas Andi Wates. Ya. Kohe ini, Ya. telek ini serentil, Ya. yang katanya mambu. Ya. Ini duit Mas. Oh, jadi ini mutiara hitam duit, ini. iya. Ini kalau kita kumpulkan melebihi UMR Kediri Mas. Wah, nah ini luar Kalau biasa ini, dihitung-hitung, teman-teman. Ini dombanya di sini kayaknya disuruh bikin kotoran terus ini, teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya adalah karena gini thumbnailnya Mas Andi Wates pada waktu itu penghasilannya melebihi gaji PNS. Iya. Itu kan katanya sampai 6 juta. Iya. 6 juta saya hitung dari 200 ekor populasi lah. Ini kan kalau dihitung dari 100 jalan terus kan bisa 3 jutaan tuh Mas Iya. sebulan. Ini teman-teman mulai proses ini. Kemarin ambil dari Mas Andi, mungkin nanti bisa ngobrol sama Mas Dimas gimana caranya ngolah kohe, ngolah serintil itu. Tapi intinya
saya tuh juga heran dan kagum Mas sama dunia domba sama kambing perah bisa menghasilkan di banyak sektor Mas. Bahkan di sektor teleknya itu. Iya. Kayak gitu. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan Iya Mas, ya Mas. luar biasa sekali. Apalagi kalau merino itu bulunya bagus tuh Iya. juga laku juga Mas. Kalau bulunya, Mas. bulu merino itu Mas, lah ini kita masih cari tahu Mas. Kita masih belum apa namanya? Belum dapat info yang detail Linknya. Oh. untuk pengolahan bulu-bulu merino ini. Tapi kalau ditanyain ya mereka ini bulunya tebel-tebel tuh Mas. Tebel ya. Tapi Nah, ini. itu ada Mas dikumpulkan di gudang tuh Mas, bulu-bulunya merino iya, itu. iya. Mungkin salah satu kita bisa manfaatkan jadi bantal. Jadi bantal ya. Jadi kayak penggantinya kapuk. Oh. Kayak gitu sebenarnya. Iya. Oke Mas, saya terima kasih sudah diizinkan Nggih, jalan-jalan Mas ke Danang kandang matur ini. nuwun sanget. Nah, semoga nanti YIB ini kedepannya semakin berkembang. Amin Satu kata pangesunipun. nanti kalau teman-teman domba bagus mampir ke sini Boleh. boleh ya Mas ya. Boleh, Dan nggih. tetap dilayani ya Mas. Sangat ya? boleh, sangat nah, boleh. Ini teman-teman domba bagus. Nah untuk Nggih. alamatnya diulang lagi Mas di mana Mas? Alamatnya gini, ini di daerah pegunungan masuk-masuk gitu biar gampang teman-teman cari di Google kantor YIB Farm. Oh kantor Itu udah jelas YIB banget. Farm Iya. gitu ya. Ini masih di Kediri nih teman-teman. Masih di Kediri, daerah Oke. banyak dekatnya bandara. Dekatnya bandara nanti. Oh nanti Iya. teman-teman yang dari Australia atau Langsung dari ke sini mana, aja. itu langsung turun ke bandara saja. Cuma Nggih. ini bandaranya belum beroperasi Iya. teman-teman. Nanti kalau sudah jadi langsung turun saja. Nanti Nggih. juga kayaknya lewat jalan tol juga ini ya nanti. Di belakang saya dengar info mau jadi jalan tol. Nah itu nanti gitu. dari jalan tol loncat saja. Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kita tangkap pakai jaring gimana? Dari request saja deh kira-kira. Oke, saya terima kasih. Nah, bagi Nggih. teman-teman domba bagus yang penasaran dengan YIB Farm, nanti kita akan tanya-tanya lagi seputar YIB Farm ini. Nah, silakan tulis di kolom komentar apa yang mau dibahas di YIB Farm ini, tulis saja sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel domba bagus, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.